Halo guys, welcome back to my channel Sales Magic Raja Jualan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah bersama Mas Yuli. Beliau adalah salah satu sales kartu, bener ya Mas ya? Iya, betul sekali. Nah, di sini saya ingin membuat video perbandingan ya, perbandingan antara sistem kerja menjadi sales motoris produk retail sama sales kartu ya. Nah, gimana targetnya, gimana cara Mas Yuri mengejar targetnya, mungkin ini akan bisa menjadi wawasan untuk kalian ya. Nah, kalau misalnya ada yang bermanfaat dari podcast ini, tentunya itu akan apa ya, membuat kami senang Mas ya, karena kita bisa bermanfaat. Oke, sebelumnya Masnya sales kartu udah berapa lama Mas? 1,5 tahun lah, hampir Satu dua, tahun. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, gini Mas, saya kan seorang freelance. Nah, waktu saya bekerja di distributor, itu ada beberapa target Mas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah target di produk kartu sama di produk yang saya jalankan sebelumnya, seperti produk-produk rokok, sembako, dan lain-lain, apakah sistemnya sama? Nah, kalau sehari saya itu dituntut untuk mengunjungi 40 toko Mas. Kalau di kartu itu targetnya itu berapa Mas kunjungannya? Kalau saya Ya. sehari sekitar 25-an toko. 25 Eh, outlet ya Mas? ini kan kayak di Kota Purworejo kan lumayan apa ya? Enggak begitu banyak sih. Mungkin kalau di luar kota kayak Kebumen mungkin lebih banyak untuk target kunjungannya per harinya. Oke, jadi kalau misalnya target kunjungan, kalau di tempatnya Mas Yuli di sales kartu ini, target kunjungannya itu sesuai dengan luasnya wilayah tersebut ya Mas ya. Kalau misalnya satu kecamatan itu ada outlet counter banyak ya kunjungannya banyak. Jadi menyesuaikan. Kebetulan kalau saya kan megang 2 kecamatan ya. Iya. Jadi ya itu kira-kira ya sehari 25-an. Itu udah ada jadwalnya sih di aplikasi, kan ada aplikasinya. Oke. Nah, untuk targetnya sendiri Mas, kan itu barusan target kunjungan ya, kunjungan 25 outlet. Nah, kalau di dunia sales retail Mas, itu saya sehari dituntut untuk mendapatkan NOO atau toko baru itu sebanyak-banyaknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya di sales kartu itu target seharinya itu maaf, target sistemnya itu gimana? Apakah target penjualan, apakah target aktivasi, dan itu berapa Mas? Coba Mas. Eh target ya. Iya. Target itu sebetulnya ada. Target penjualan itu ada sendiri. Cuman kalau yang di monitoring itu ada namanya target KPI. KPI-nya itu yang pertama itu ada sold out dari outlet ke user, ke pemakai itu ada targetnya, dan itu ada nilai revenue-nya itu per outletnya sekitar 100.000 lebih sedikit. Itu target KPI yang satu. Terus ada lagi target namanya, kan tiap outlet itu megang satu satu aplikasi ya, aplikasi dari provider. Terus itu nanti ada saldo minimalnya. Jadi agak lumayan ini ya, agak lumayan sedikit menantang dan rumit ya Mas ya. Ada beberapa target. Nah tapi gini Mas, kalau misalnya perusahaan-perusahaan sales retail itu kan istilahnya itu ada yang namanya sell in sama sell out. Nah kalau misalnya sell in kan kita memasukkan produk ke toko, kalau sell kan bagaimana supaya produk yang udah masuk itu bisa keluar ke konsumen sehingga bisa terjadi repeat order. Kalau di perusahaan seperti sales rokok dan sembako dan sebagainya, itu ada sampling Mas, ada sampel gratis yang dikasih ke konsumen. Kalau misalnya di kartu ada nggak Mas? Ada. Itu tapi nanti ada divisi lain, ada tim lain, bukan dari Canvaser apa sales ya. Itu nanti ada
ada tim promo namanya. Nah, itu nanti itu biasanya ngasih produk cuma-cuma biasanya langsung ke masyarakat pas lagi ada event-event tertentu sih. Kayak misalnya kalau sekarang yang dijalankan itu biasanya ke desa-desa kalau pas lagi ada event, terus nanti mereka nawarin ke perangkat desanya, terus nanti pas lagi ada event itu biasanya dibagi-bagikan secara gratis, nanti dibantu kayak aktivasi dan lain sebagainya. Sama sama biasanya kerjasama sama outlet sih, sama outletnya buat ngasih promo juga outlet, promo outletnya. Ya gimana ya, kayak kerja sama promo gitu sih, biar outlet penjualannya nanti belakangnya naik, nanti dari provider juga otomatis kan ada kenaikan untuk penjualan kayak trafiknya gitulah. Ya kayak gitulah. Nah, gini Mas, mungkin buat teman-teman nih, kebetulan yang menonton video ini mungkin bertanya-tanya Mas, kalau misalnya kalau kalau misalnya di sales kartu itu sistem insentifnya itu ada nggak Mas? Dan insentifnya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan aktivasi? Apakah berdasarkan penjualan ke outlet? Apakah berdasarkan dari sell out kartu yang ada di counter ke konsumen atau berdasarkan apa Mas untuk sistem insentifnya supaya teman-teman yang kepengen jadi apa namanya menjadi sales kartu bisa ada gambarnya Mas. Tapi tentunya disclaimer ini tidak semua developer kartu sistemnya sama Mas ya. Nah ini untuk Mas Yuli seperti apa sistemnya? Insentifnya. Kalau di tempat saya itu nanti yang insentifnya yang banyak itu di KPI. KPI itu yang gimana? Ya itu tadi buat sell out dari outlet ke user. Jadi nanti itu ada penilaiannya kan, itu ada targetnya. Lah nanti semakin banyak outlet yang mencapai target itu, ya insentif makin banyak. Kalau KPI-nya kecapai semua ya otomatis makin banyak. Cuman kalau untuk eh apa namanya? Sell in produknya dari kita ke outlet itu ya ada insentifnya. Cuman yang paling banyak itu nanti di KPI, di parameter KPI ya. Dari nanti ya KPI per itu per apa namanya? Per perusahaan beda-beda sih. Nanti untuk targetnya itu ya, udah otomatis sama aja sih kalau targetnya kecapai ya insentif cair semua. Jadi bagi teman-teman yang mungkin agak kurang paham mengenai bahasa marketing, saya jelaskan lagi. Jadi targetnya itu ada dua ya Mas ya. Target pertama itu dari sell in ya Mas, penjualan sell ke counter atau ke outlet. Terus yang kedua kalau misalnya di outlet itu ada penjualan ke konsumen, itu juga ada insentifnya. Nah tapi yang lebih besar itu yang sell out itu ya Mas insentifnya. Nah itu per apa ya? Itu persentase atau itu nominal Mas. Nominal misalnya per kartu dapat misalnya Rp1.000 atau misalnya persentase dapat sekian, terus di persentasenya itu insentifnya atau gimana Mas? Gimana ya jelasinnya? Jadi apa ya? Ya kita harus kecapai sih 100% kan. Jadi misal saya megang berapa outlet gitu kan. Nanti yang kan targetnya itu kan per outlet itu kalau tempat saya kan ya tadi 100 ribuan untuk revenue nilai penjualan kartu ya. Nilai penjualan kartunya kan nggak sama kan, ada yang kuotanya gede, ada kuotanya kecil. Nah, itu kan per per itu kan ada nilai penjualannya masing-masing. Nah, itu totalnya per bulannya kan satu satu outlet yang masuk dalam target itu eh apa namanya? Total rupiahnya itu kan itu kalau target kan per outlet kalau sekarang kan 125.000 ya. Nah, itu ya itu kalau per counter misal kalau sekarang targetnya 33 outlet kalau tempat saya. Itu kalau 33 outlet itu penjualannya masuk 100 lebih itu. Ya itu nanti hitungannya kecapai target 100%. 33 outlet itu. Nah, kalau itu bisa kecapai semua targetnya ya insentif cair semua. Oke. Kalau enggak ya enggak ya Mas ya.
Oke, jadi, seperti itu ya teman-teman gambarannya. Nah tapi, dari sekian banyak pertanyaan, mungkin ini ya Mas ya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kalau misalnya sales motoris kan, sering apa ya, sering disuruh misalnya diajari bagaimana cara berjualan yang benar, 5 penjualan dan sebagainya. Nah kalau di kartu sendiri itu ada nggak Mas, trik supaya orang yang, awalnya nggak mau memakai kartu kita atau produk kita itu menjadi mau? Apakah dengan cara dirayu? Apakah ada trik psikologi supaya orang itu mau beli? Ataukah ada tips-tips lain, Mas? Silakan bisa dijawab, Mas. Silakan, Mas. Kalau kalau saya kan, sales apa ya, canvasser ya, Canvasser. jualannya kan ke outlet ya. Ya. Kalau langsung ke user sih, kalau dulu pengalaman saya yang pernah saya alami ya, kalau misalnya mau nawarin mau nawarin ke user langsung, ya kita harus ada testi. Pasti ya, Testi gratisnya ya, itu. ya. Jadi kalau misalnya kita kan, kartu provider ya, Mhm. otomatis kita punya data di tempat itu. Misal kita tanyain dulu dia rumahnya mana, terus kira-kira dia deket sama, apa namanya, BTS. Yes. BTS yaitu tower-tower itu loh yang memancarkan sinyal itu. Kan provider sendiri-sendiri ya. Ada yang satu BTS itu bisa dipakai untuk beberapa provider, ada yang memang dia single single provider. Nah itu. Nah, kita harus tahu daerah, dia biasa pakai kartunya itu di mana, Mhm. atau di rumah atau di mana. Itu kita bisa, kalau yang gampang sih mereka yang rumahnya memang tercover sama BTS, nah itu kita bisa nunjukin, Mudah, Mas. nunjukin, nilai apa, nilai value apa ya, Iya. heeh, dari apa namanya, dari produk yang kita jual. Nah itu nanti ada aplikasi, biasanya namanya apa ya, Ginetrack, atau apa ya, buat ngukur speed itu, speed, download sama speed upload, terus kekuatan sinyalnya juga. Nah, itu biasanya yang sering tak pakai itu buatnya. Terus, apalagi ya, ya itu testi dari pemakaian kartu itu. Sama biasanya harga juga pengaruh sih, harga penjualan itu. Tapi itu kan udah diatur kan kalau harga kan, kita nggak SRP ya, bisa, Mas ya? heeh, ya paling triknya ya itu. Dari testi Testinya itu ya? testinya. Oke, jadi, kalau misalnya versinya Mas Juli, untuk supaya orang itu mau membeli produknya adalah dengan cara memanfaatkan testi yang sudah ada gitu ya, Mas? Iya. Testimoni, ya itu bisa menjadi, sebuah ilmu ya teman-teman, misalnya kalian mau menjual produk, kalian bisa, ngomong, "Ini loh yang udah pernah membeli produk toko ini," gitu ya Mas ya, kalau dalam dunia sales ya Mas ya. Oke sih, walaupun, itu sebuah kata-kata yang sederhana ya Mas ya, berdasarkan testi, tapi itu maknanya dalam Mas ya. Dalam Iya. apa gimana? Iya seperti itu sih biasanya, testi. Oke. Terus mungkin ada, sesuatu lagi Mas yang ingin disampaikan terkait, bagaimana supaya seorang sales kartu atau, sales kartu bisa menjual produknya lebih banyak gitu Mas. Mungkin, yang Mas Yuri sampaikan bisa diaplikasikan di, jualan di produk lain gitu Mas, ada nggak Mas? Trik-trik, selain kasih testi gitu, selain kasih sampling? Apa ya, apa sih, apa ya, kalau Mas Bangkit apa dulu? Ya kalau misalnya sepertinya misalnya, pengarahan ke grosir mungkin atau, misalnya kasih sampling kan tadi kan sama ya kan, sampling, terus pendekatan kita ke toko, terus bagaimana supaya orang itu mau tertarik dan ngobrol sama kita, mungkin dengan, penampilan kita, attitude kita, dan ya masih banyak aspek sih. Attitude itu penting ya, Attitude attitude ya? itu penting, sangat penting, Iya. sangat penting. Ya kalau kita emang nggak tahu mending kita diem aja bilang nggak tahu gitu. Jangan nanti kalau itu suka blunder sih, blunder itu bahaya. Jadi intinya kalau misalnya, ada orang tanya sama kita, kita belum tahu mengenai, spesifikasi produk itu mending bilang belum tahu gitu Mas ya? Dan kalau kita kan komunikasi sekarang lancar ya. Iya. Ya banyak aplikasi buat komunikasi. Mungkin aplikasi dari kantor atau aplikasi-aplikasi apa ya, kayak WhatsApp gitu ya. Iya. Nanti kalau misalnya memang itu kan itu bisa cepet kalau buat tanya kan. Misalnya nah, kadang itu kan jaringan kan namanya jaringan yang kadang kan bermasalah ya. Iya. Outlet itu kadang itu suka nanya, "Mas
buat kayak misalnya voucher, ngisi voucher atau transaksi aplikasi ya, ngisi beli voucher tapi lewat digital. Nah, itu kadang kan suka ada kendala, kadang kadang pas trouble, kadang pas mungkin apa namanya jaringannya terlalu padat atau kadang BTS itu kan kadang ada suka error juga. Iya. Misalnya pas mati lampu, terus apa sih namanya itu? Kelistrikannya kelistrikannya bermasalah. Kan itu otomatis BTS itu kan mati kan ya. Ya memang kalau misalnya jaringan pas jelek itu kan kalau BTS itu ada apa namanya alarm. Nah, itu bisa buat untuk teknisinya bisa tahu. Cuman kan kadang alarm juga ikut trouble. Jadi otomatis yang merasakan kan outlet. Nah, itu outlet dapat komplain dari user, otomatis kan outlet nggak bisa ngatasin ya. Outlet langsung ke sales biasanya lah. Sales itu langsung ke IT. Nah, itu biasanya kan butuh butuh apa ya? Pasti kan kadang orang juga emosi kan ya. Kita harus sabar ngasih edukasi yang benar bahwasanya memang ada kayak trouble dan itu cepat diatasi gitu. Jadi intinya apa ya? Kita harus selalu memberikan pelayanan Mas ya. Pelayanan terbaik saat ada kendala dengan produk kita. Bener Mas? Oke. Mungkin itu Mas ya. Terus masih ada lagi mungkin? Kalau pas lagi ada komplain biasanya kan kita juga kadang ada masalah sendiri ya. Mungkin apa ya pas ya jangan sampai emosi lah. Kita selesaikan baik-baik itu. Profesional gitu. Benar profesional. Penting Mencampurkan masalah pribadi sama pekerjaan. Nah, kadang suka kebawa emosi ya. Ya apa namanya ya wajar ya. Cuman ya itu kan hubungan pekerjaan beda. Nah, itu kita harus benar-benar maintenance itu. Oke, terima kasih Mas. Jadi ini pertama kalinya Mas Juli masuk ke channel YouTube saya dan saya ada slogan ya Mas ya, rajanya jualan ya. Nah, Mas Juli nanti bisa ngomong rajanya jualan gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian petik ya sebagai bahan pembelajaran. Mungkin kalau bagi kalian yang ingin share mungkin yang ingin share mengenai teknik marketing lain bisa tulis di kolom komentar video ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video-video Sales Magic. Rajanya jualan.